Ini maksudnya itu bisa ditambah bisa dikurangi. Jadi kalau ditambah ya ditambah pendapatan di luar usaha, tapi kalau dikurangi biaya di luar usaha. Itu Mbak. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Jadi penjualan bersih tetap sebenarnya intinya itu semua sama, yaitu pendapatan dikurangi beban. Nah di sini kan pendapatannya tahu dari penjualan, bebannya atau pendapatan lain di luar usaha. Terus bebannya ya HPP sama biaya-biaya lain itu, biaya non produksi atau biaya di luar usaha itu ketemu beban-bebannya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Udah, oke. Selamat datang Mbak Minda. Ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat malam Mbak. Gimana untuk laporan laba rugi? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan saya lanjut. Pokoknya intinya tetap sama ya. Inti dari laporan laba rugi yaitu cuma ada dua, pendapatan dikurangi beban. Nah tapi pendapatan sama bebannya itu apa aja macamnya tergantung dari perusahaannya. Kita sedang bicara perusahaan apa? Bisa manufaktur, bisa dagang, bisa jasa. Nah yang kita bahas ini perusahaan manufaktur. Terus kalau di neraca persediaan barang dalam perusahaan manufaktur itu bisa dibagi jadi 3. Persediaan barang masuk sisi mana? Persediaan itu termasuk di komponen apa? Oke, persediaan barang itu di aktiva lancar, jadi masuk ke debat. Nah, di sini persediaan barangnya, persediaan barangnya dibagi jadi 3. Bisa bahan baku, jadi bahan baku awal. Iya, selamat datang Mas. Di bahan baku itu termasuk persediaan, terus persediaan barang dalam proses, sama yang terakhir persediaan barang jadi. Jadi ada 3, dibagi jadi 3 ya kalau di perusahaan manufaktur, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, sama persediaan barang jadi. Itu ada 3, jadi perlu diperhatikan. Nah sampai sini ada mau ditanyakan sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya. Jadi masih penjelasan tentang akuntansi manajemen secara umum. Gimana? Yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham dari yang saya jelaskan? Halo? Yang baru datang, ini kita bahas modul 10. Jadi ini modul 10 sama modul 11. Yang lain gimana? Udah nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut. Jadi kita sekarang kalau di perusahaan manufaktur itu sistemnya biasanya dibedakan jadi 2, yaitu berdasarkan pesanan atau berdasarkan proses. Jadi kalau berdasarkan pesanan itu kita memproduksi barang setelah ada yang memesan. Tapi kalau proses itu biasanya terus menerus. Dari perhitungannya ada beberapa bagian, misalnya dari bagian
satu. Terus ke bagian kedua, kalau misalnya di perusahaan apa ya kira-kira yang anu, mungkin kayak dari benang, dari pertama dari kapas dipintal jadi benang tuh, terus habis itu benang bisa jadi kain, terus baru jadi apa. Nah itu jadi beda-beda, ada departemen A, departemen B, atau mungkin setelah jadi masuk ke packaging. Nah itu kan proses, nanti bedanya di situ. Jadi sekarang yang pertama kita bicara tentang sistem akuntansi biaya pesanan. Jadi ini berdasarkan pesanan yang masuk ke perusahaan. Akuntansi biaya yaitu akuntansi yang digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi dengan cara yang tepat. Nah ini tadi akuntansi biaya ini ada dua, biaya pesanan sama biaya proses. Nanti mbak sama mas kayak dapat mata kuliah khusus akuntansi biaya deh. Akuntansi biaya dapat sendiri, terus akuntansi manajemen juga ada. Tapi nanti nggak tahu saya semester berapa, tapi setahu saya dapat nanti. Nih, sistem akuntansi biaya pesanan yaitu sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi atas dasar pesanan. Jadi kita hanya berproduksi ketika ada yang pesan. Tuh, kalau biaya pesanan. Akun-akun yang diperlukan: persediaan bahan, upah, biaya overhead. Pokoknya di sini ingat, pasti ada upah atau gaji, ada bahan, ada overhead, ada barang jadi, barang dalam proses, kayak gitu. Nah kalau bahan-bahan, pencatatan menggunakan metode perpetual. Ini persediaan bahan pada utang usaha. Jadi sebenarnya sama kan, kalau persediaan tadi termasuk di aktiva lancar kan, berarti akun normalnya di mana yo? Persediaan tadi kan ada apa aja? Persediaan di perusahaan manufaktur ada berapa? Persediaan di perusahaan manufaktur ada berapa dan apa aja? Yang lain ada mau jawab lagi? Udah? Oke. Jadi persediaan di perusahaan manufaktur itu dibedakan jadi 3. Ingat ya, bahan baku, barang dalam proses, sama barang jadi. Bukan bahan dalam proses ya, tapi barang dalam proses. Yang bahan cuman bahan baku. Yang kedua barang dalam proses. Mbak, ini kita pakai anu aja, pakai kata-kata barang dalam proses aja. Soalnya itu nanti pencatatan akunnya pakai barang dalam proses. Nah di sini jadi kan berhubung bahan itu termasuk di persediaan, makanya tempatnya di debit. Makanya di sini ketika kita membeli bahan ya berarti persediaan bahan langsung. Terus kreditnya ya tergantung kita belinya secara tunai atau secara kredit. Kalau tunai ya berarti kas, kalau kredit ya berarti utang. Nah ketika bahannya kita pakai itu biasanya debitnya barang dalam proses. Jadi kalau misalnya awal kita pakai bahan itu pasti masuknya ke barang dalam proses dulu, belum ke barang jadi. Jadi ini barang dalam proses, biaya overhead pabrik, sama persediaan bahan itu kalau kita memakai bahannya untuk produksi. Jadi ketika bahan langsung itu kita pakai, itu bahannya kan masuk ke barang dalam proses, makanya debitnya barang dalam proses sama